Halo Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mams and Bunda, ada beberapa jenis makanan mentah ya yang sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi pada ibu hamil. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang apa sih efeknya jika ibu hamil senang makanan-makanan mentah. Nah, yuk kita diskusikan hal ini bersama saya. Dalam kehamilan, semua nutrisi dan zat pada makanan itu dikonsumsi ibu hamil diserap dan dibagikan ke janin yang sedang tumbuh. Ya. Meski tidak membahayakan bumil, ya, beberapa jenis-jenis makanan itu mungkin bisa membahayakan kepada janinnya. Oleh karena itu, penting ya bagi ibu hamil itu memperhatikan ya setiap makanan yang dikonsumsi, termasuk menghindari makanan-makanan yang mentah. Kenapa? Karena makanan yang mentah ini atau makanan yang belum matang dengan sempurna itu beresiko mengandung bakteri-bakteri atau zat-zat yang berbahaya bagi kandungan dan janin. Nah, coba kita sebutkan satu persatu ya. Misalnya nih telur ya. Jika ingin mengkonsumsi telur atau makanan yang terbuat dari telur, ada baiknya itu bumil itu memastikannya benar-benar telur itu sudah matang hingga putih dan kuningnya padat ya. Hal ini karena telur yang mentah atau setengah matang itu diketahui mengandung bakteri yang bisa memicu penyakit ya, bisa mual-mual, muntah, diare, demam dan sakit perut ya. Makanan-makanan yang biasanya mengandung telur mentah atau setengah matang, misalnya pada telur orak-arik ya, telur rebus yang setengah matang, mayones ataupun saus salad. Yang kedua adalah misalnya daging ya. Makanan mentah yang dihindari ini, daging ini itu biasanya mengandung bakteri-bakteri yang menyebabkan keguguran dan cacat bawaan lahir pada bayi. Contohnya adalah infeksi bakteri dan parasit yang termasuk toxoplasma, ya, Escherichia coli, listeria dan salmonella. Nah, bakteri-bakteri inilah yang bisa menyebabkan masuk ke dalam darah dan merusak organ-organ pada janin. Nah, untuk membantu membedakan daging yang matang secara menyeluruh dengan daging yang belum itu, bumil bisa melihat dari segi warnanya ya. Daging yang benar-benar matang itu sudah tidak ada bagian daging yang berwarna merah muda ya, dan darahnya pun sudah hilang dan dagingnya terasa empuk dan tidak keras. Berikutnya ikan ya. Makanan yang berbahan dasar ikan mentah atau setengah matang termasuk sushi ya dan sashimi itu berisiko terkontaminasi bakteri. Jika dikonsumsi saat hamil, infeksi bakteri tersebut bisa menyebabkan keguguran, gangguan kesehatan setelah bayi lahir, bahkan janin bisa meninggal dalam kandungan. Nah, jadi bumil harus hati-hati dalam memilih, mengolah dan mengkonsumsi ikan sehari-hari di rumah. Kerang, ya, kerang, lobster dan udang. Ya.
Makanan yang terbuat dari kerang-kerang, lobster maupun udang ini juga perlu dimasak dengan sempurna ya. Karena makanan-makanan tersebut ada potensinya terkontaminasi bakteri, virus, bahkan ada racunnya ya. Jika dikonsumsi dalam keadaan mentah ya atau tidak benar-benar matang, makanan tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan keracunan makanan dan bisa mengganggu kehamilan. Berikutnya, sayur-sayur kecambah. Sayur kecambah ini seperti toge dan semanggi itu termasuk dalam makanan mentah yang perlu dihindari pada ibu hamil ya. Hal ini karena sayuran berkecambah tersebut yang mentah ya berpotensi terpapar bakteri yang dapat meningkatkan resiko keguguran dan bayi lahir prematur. Apalagi jika sayuran tersebut dalam kondisi yang sudah rusak ya. Bakteri itu bisa hinggap ya di sayuran-sayuran itu kapan saja bisa, ketika proses produksi ya, ketika panen, penyimpanan, pengiriman ya, maupun saat dijual itu. Jadi harus hati-hati ya. Jika ingin mengkonsumsi sayur-sayur kecambah tersebut, sebaiknya bumi mencucinya sampai benar-benar bersih, kemudian memasaknya sampai benar-benar matang. Ya, terakhir adalah susu ya. Sebaiknya Bunda meminum susu yang sudah dipasteurisasi ya. Jadi susu yang sudah dihilangkan kuman-kuman, bakteri dan virusnya. Jangan minum susu yang belum dipasteurisasi atau susu yang masih mentah. Untuk kesehatan Bunda semua ya. Demikianlah Bunda info yang cukup bermanfaat kali ini. Semoga Bunda semua sehat, kehamilan dan bayi yang dikandungnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.